Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Princess Vinda. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang culture shock. Ada yang tahu culture shock? Ada nggak sih culture shock? Sekali lagi ya, ini video aku buat berdasarkan pengalamanku, ya kan? Karena aku sendiri jujur, aku pernah mengalami yang namanya culture shock. Dan jujur pada saat itu juga, aku sempat agak down karena culture shock itu. Singkat cerita, pada saat itu kami sekeluarga diboyonglah ke suatu kota. Dari kota Malang diboyong ke kota Bandung, gitu kan. Terus, apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang aku alamin tentu beda sama orang lain alamin. Jangankan orang lain, sama adikku sendiri aja beda. Karena apa? Itu semua tergantung dari karakter orang itu sendiri ya. Kebetulan adikku tuh orangnya supel, ceria, gampang bergaul gitu. Sementara aku pemalu, kuper gitu kan, nggak punya teman. Kalau udah punya teman satu ya udah sama itu aja, sampai nanti sama itu aja gitu. Nah akhirnya setelah kami pindah ke Bandung, kami merasa kayak, terutama aku ngerasa kayak aku nggak punya teman. Yang pertama itu. Yang kedua, aku ngerasa kayak aku beda. Kenapa beda? Karena aku besar di Malang. Pada saat itu aku lahir di Malang, besar di Malang. Jadi bahasa sehari-hariku adalah bahasa Jawa. Kadang bercampur dengan bahasa Indonesia. Cuman logatku adalah logat Jawa. Begitu aku pindah ke Bandung, logatnya sama sekali beda. Karena mereka menggunakan bahasa Sunda. Akhirnya aku merasa kayak aku dikucilkan. Ya namanya anak kecil ya, temennya beda pasti jadi omongan. Itu wajar karena itu dimanapun akan ada kayak gitu. Tapi ya namanya anak kecil ya, mereka masih nggak ngerti kenapa mereka harus kayak gitu. Namanya anak-anak. Pada akhirnya aku sama teman-teman SD ku juga hubungannya baik sampai sekarang, sangat baik. Jadi langkah apa yang pertama harus kita lakukan untuk menghadapi situasi culture shock kayak gini? Yang pertama itu latih keberanian. Biarkan aja kita beda. Emang kalau beda kenapa? Gitu kan. Latih keberanian itu, karena yang bisa menghadapi ini adalah diri kita sendiri. Pada saat itu sayangnya aku susah untuk berubah karena memang karakterku pada saat itu kayak gitu. Aku pemalu, aku ngerasa minderan, karena apalagi aku beda dengan yang lain, aku pasti minder gitu kan. Nah tapi setelah setahun situasi itu semakin berangsur membaik, aku makin bisa mingle sama mereka. Jadi aku udah makin bisa beradaptasi gitu kan. Cuman ya balik lagi itu telat karena aku butuh waktu lama untuk adaptasi kayak gitu. Terus waktu itu tiba juga, maksudnya adalah aku harus pindah lagi. Untungnya aku pindah ke kota asalku, jadi dari Bandung balik lagi ke kota Malang. Blessing nggak? Blessing, karena biar gimana pun itu kota kelahiranku, jadi aku akan makin mudah adaptasinya gitu. Tapi ternyata enggak juga. Karena apa? Karena balik lagi diri kita sendiri yang bikin itu. Jadi karena akunya yang masih belum berubah, aku masih punya sifat pemalu, minderan, kayak ngerasa nggak layak main sama mereka karena ngerasa aku paling jelek, aku paling kurang dari mereka gitu kan. Kurang maksudnya aku nggak, gimana ya, nggak sepintar mereka, karena ada ketakutan itulah intinya. Akhirnya bikin aku kuper lagi. Jadi kuper pertama belum selesai, maksudnya masih berangsur tapi sudah semakin membaik. Pindah lagi, jadilah kuper kedua. Ini yang makin parah, yang akhirnya dari SMP sampai SMA temenku cuman itu aja. Karena balik lagi, karena dasarnya aku kayak gitu, nggak, susah untuk berubah lah. Singkat cerita, setelah lulus SMA, aku merenung, aku mulai pikirin, oke, aku harus berubah, aku harus nggak boleh jadi orang yang pemalu lagi, aku harus
totally different. Akhirnya di masa itulah aku mulai berubah total, secara penampilan, secara secara pergaulan itu aku ubah semuanya. Karena aku cari akar permasalahannya. Kenapa sih aku minder? Kenapa sih aku nggak punya teman? Kenapa sih aku cari kenapa. Akhirnya ketemulah itu. Kenapa aku minder? Karena aku ngerasa aku nggak cantik. Karena aku ngerasa aku kurang. Karena aku ngerasa teman-temanku jauh lebih cantik, jauh lebih keren. Pokoknya intinya gitulah. Akhirnya dari kayak gini, karena aku merasa kurang, akhirnya aku mengucilkan diri dari pergaulan. Aku nggak punya teman. Jadi sebenarnya inti permasalahannya adalah aku ngerasa diriku belum cukup oke untuk membaur mereka. Akhirnya aku ubah mindsetku. Aku ini layak loh, aku ini cantik loh, aku ini mampu loh. Maksudnya mampu tuh mampu bergaul gitu ya. Akhirnya aku branding ulang, rebranding lah. Jadi waktu aku SMA dengan aku kuliah itu totally different. Karena aku mengubah mindsetku tadi demi aku punya pergaulan yang lebih bagus. Belum cukup sampai situ. Orang tuaku masih ngerasa kayak aku ini masih belum sepenuhnya berubah, belum sepenuhnya mandiri juga. Akhirnya orang tuaku kirim aku ke kota Pare, Kediri ya maksudnya, ke kampung Inggris. Tujuannya untuk biar aku belajar bahasa Inggris, biar bahasa Inggrisku lebih lancar lagi, aku punya makin banyak teman gitu kan, dan aku bisa belajar lebih mandiri. Karena selama ini sampai aku kuliah aku masih nempel orang tua. Aku belum pernah pisah sama orang tua sekalipun. Aku ngekos di sana untuk yang pertama kalinya itu selama 1 bulan, dan setelah 2 minggu di sana aku sakit tipes. Akhirnya di minggu ketiga di habis tipes itu orang tuaku datang jemput. Akhirnya aku nggak meneruskan program itu selama seminggu karena aku istirahat sakit tipes tadi. Begitu udah sembuh balik lagi ke Pare, tapi pas aku balik program tinggal 4 hari kalau nggak salah. Akhirnya setelah itu ya udah balik lagi ke Malang karena programnya udah habis. Ini jadi ketakutan buat orang tuaku, karena orang tuaku pasti nanti mikirnya gini, ini anak kalau kayak gini terus nggak akan bisa mandiri. Oke, kalau gitu kamu cari rezekinya harus keluar dari Malang. Aku sampai digituin. Akhirnya suruh cari kerjaan. Akhirnya aku keterimalah di Jakarta. Pada saat itu mama papaku seneng. Kenapa? Karena aku keterima kerjaan di perusahaan besar dan kebetulan lokasinya ada di Jakarta. Jadi mama papaku sekalian bisa ngedidik mentalku. Jadi oke, kamu udah besar, kamu harus mandiri, kamu harus bisa hidup sendiri di kota orang lain. Karena nggak pernah pisah dari orang tua ini sih yang akhirnya membuat aku kayak itu tadi, aku sendiri, aku nggak punya temen, aku minder gitu. Ya itulah perasaan takut itu yang akhirnya bikin aku sakit lagi gitu kan. Nah buat kamu yang ngerasain kayak gitu, ngerasain hidup di beda kota, terus sempat pindah-pindah, sempat beda dengan lingkungan gitu, jangan takut. Intinya adalah latih keberanianmu. Karena dengan kamu berani, itu kamu gak akan mengalami yang namanya culture shock. Karena itu udah aku alamin ya. Maksudnya di awal, karena aku mungkin kurang berani, akhirnya jatuhlah sakit tadi, kena tipes lagi itu kan. Setelah aku ubah mindsetku, aku bisa loh sendiri, aku kuat loh, aku mampu loh jauh dari orang tua. Akhirnya ya bisa aja, bahkan sampai sekarang udah hampir 10 tahun nggak ada masalah gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah culture shock itu ada nggak sih? Ada. Sebenarnya apa sih penyebab dari culture shock itu? Ya mungkin penyebabnya dari kondisi mental, kondisi keberanian seseorang. Karena ketakutan-ketakutan itu, yaitu yang harus diubah. Jadi kalau kita yang mengalami culture shock, please cepat ubah mental kalian, mindset kalian harus diubah. Anggap kalian itu sama kayak yang lain. Jangan merasa kalian itu berbeda, jangan merasa kalian itu minder kalau gabung sama mereka. Jangan, karena itu nanti akan merugikanmu. Dan buat kalian yang punya teman berbeda, jangan dikucilkan, jangan diomongkan, karena itu nanti akan mempengaruhi kondisi psikisnya mereka. Mereka nanti jadi kayak punya pikiran,
aku beda sama yang lain, aku kayaknya nggak layak sama yang lain, aku kayaknya ada yang salah deh, apa ya. Jangan, pokoknya jangan, please jangan. Jadi kita saling tahu ya. Jadi kalau ada yang beda, ayo kita rangkul. Tapi kalau kalian yang merasa beda, beranikan diri kalian untuk bergabung sama yang lain. Karena kalau kalian tetap nggak mau gabung sama yang lain, kalian sendiri yang akan rugi. Karena nanti semakin lama semakin berlarut-larut, dan itu nanti akan makin parah gitu. Oke teman-teman, cukup sharingnya dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa di like. Kemudian kalau misalnya ada cara lain untuk menghadapi culture shock, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Oke, thank you ya teman-teman udah nonton video aku. See you di next video. Bye-bye.